Selamat pagi Jogja, selamat pagi semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat ini dalam rangka bermuajahah dan bermajelis, mendapatkan ilmu untuk kemudian menjadi modal kita mendidik anak-anak kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita di dunia dan yang akan kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semi formal saja ya, tidak terlalu serius. Kira-kira kalau saya bertanya, harapannya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda mengikuti acara pada pagi hari ini itu apa? Apa ya? Hah? Apa sudah mempersiapkan unek-unek? Menyiapkan keluh kesah yang akan ditanyakan kepada pemateri pada pagi hari ini? Atau ya bismillah ya, semoga senantiasa dalam keberkahan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini pada tanggal 24 September 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara dalam rangka Teachers Parents Meeting dengan judul yang sudah tertera di depan, yaitu membangun komunikasi menemani fase pencarian diri pada anak di masa balik. Namun terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi ini ialah yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah presentasi unit plan atau pemaparan persiapan pembelajaran kelas 6 yang akan disampaikan oleh guru atau wali kelas 6 nanti. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara pembukaan mari kita awali kegiatan kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ibu telah mau membuka acara dengan Al-Quran. Semoga menambah nilai keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pembicara kita sudah siap dan sangat berharga sekali waktu dan kesempatan ini apabila kita tidak mengikutinya dengan serius, apalagi tidak bisa hadir karena saking sulitnya untuk mencari waktu luang dari pemateri. Alhamdulillah, selamat Bapak Ibu. Hari ini sangat spesial karena akan diisi langsung oleh Ibu Diana Setiawati, MHSC PSD. Baik, menuju acara berikutnya yaitu acara inti. Pemaparan tentang membangun komunikasi menemani fase pencarian diri pada anak di masa balik. Kepada Ibu Diana Setiawati,
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu pagi-pagi sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan agar waktunya bisa efektif, nanti masih banyak acara yang lain, mungkin Bapak Ibu termasuk mungkin family time ya hari Sabtu. Jadi kita maksimalkan pagi ini. Nama saya Diana Setiawati, saya sehari-harinya mengajar di Fakultas Psikologi UGM. Terus saya juga ikut menjadi pengurus yayasan di sini ya. Untuk kita akan diskusi hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak Bapak Ibu sekarang kelas 6 ya. Ya, jadi kemarin Ustazah ini kaget karena dulu dilepas kelas 3 SD ke dunia online, tahu-tahu ketemu udah kelas 6 gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan diskusi kita boleh masuk ke sini Bapak Ibu, joinpd.com. Terus masukkan EGLVTG nih ya. Biar nanti semuanya tanpa terkecuali bisa kalau harus nunggu giliran ngomong satu-satu nanti terlalu lama, jadi kita bisa masuk ke sini. Ya, joinpd.com ini enggak perlu di spasi ya, EGLVTG. EGLVTG. Apakah ya bapak-bapak yang di belakang terlihat ya ini? Jauh banget nih rasanya. Nah kalau masuk ke sini nanti insya Allah bisa menyimak dari HP-nya masing-masing juga PowerPoint-nya. Jadi lebih jelas gitu ya. Ya udah 9 orang yang masuk, apakah yang lain ada kesulitan? joinpd.com EGLVTG. Ya, monggo ibu-ibu yang baru masuk nanti bisa langsung join. Kodenya saya taruh di pojok ya, di pojok sini, EGLVTG. Jadi akan selalu ada di setiap ini. Kita hari ini akan berdiskusi tentang menuju balik gitu. Menemani anak menuju balik ya kira-kira ya. Membangun komunikasi, menemani fase anak menuju balik. Tapi mudahnya adalah itu. Mungkin sebelum ke situ saya akan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz
Farid, apa Bapak Ibu harapannya apa untuk forum pagi ini? Silahkan ditulis di situ, di HP-nya. Masing-masing silahkan ditulis. Nanti biar kita mudah-mudahan bisa mengcover apa yang Bapak Ibu inginkan diskusinya gitu ya. Monggo yang baru masuk bisa masuk ke joinpd.com, EGLVTG ya. Kodenya EGLVTG tanpa spasi. Terus pertanyaan pertama adalah apa yang Bapak Ibu harapkan dari diskusi pagi hari ini? Monggo. Ini ada beberapa jawaban, bisa dilihat di sini ya. Supaya bisa lebih memahami perasaan, keinginan anak-anak yang akan memasuki fase remaja. Bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk anak dalam mencari jati dirinya. Memahami pendampingan anak di masa balik. Bagaimana memulai komunikasi dengan anak pra-remaja, sepertinya serba salah gitu. Oh ya, oke. Bagaimana cara menjelaskan pada anak yang sekarang lebih tren bucin, budak cinta, matur nuwun. Oh ya, wah berat ini. Menambah ilmu untuk mendidik anak di usia balik, supaya dapat memahami anak-anak menjelang masa remaja. Berharap lebih bisa memahami keinginan anak dan menyelaraskan dengan harapan kita sebagai orang tua. Bisa mendampingi perkembangan anak sesuai syariat. Kalau kemarin itu saya ngisi acara kemarin sore, anak-anak kuliah, anak-anak fakultas kedokteran. Terus saya tanya pada mereka perspektif masalah itu apa gitu ya. Anak-anak tuh kalau kita kan ini perspektifnya menyelaraskan dengan keinginan orang tua. Kalau anak-anak remaja itu kemarin ya anak-anak fakultas kedokteran saya tanya anak nakal atau bermasalah itu menurut mereka apa? Yang bisa bikin pusing orang tuanya. Jawabannya nggak mau masuk kedokteran. Anak yang nggak mau masuk kedokteran tuh nakal dan bikin pusing orang tua. Katanya gitu. Ya jadi itu perspektif. Mungkin kita bisa membayangkan juga perspektif anak-anak kita gitu ya. Ini yang cukup mengkhawatirkan itu adalah karena kemarin Iim cerita, anak-anak itu bercerita begini sama gurunya. Saya mau cerita tapi Ustazah jangan bilang ayah bunda. Nanti saya mengalami trust issue gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu ini anak-anak kita ya. Jadi nah itu yang perlu kita diskusikan hari ini. Gimana kok bisa ada trust issue gitu. Nah bisa mendampingi perkembangan anak sesuai syariat. Bisa membersamai anak-anak menghadapi masa pra-remaja, remaja dengan happy tanpa mengabaikan aturan agama. Bisa melakukan pendampingan kepada anak dan juga agar dia tidak tergantung pada gadget ya. Bisa memberikan masukan tanpa harus berdebat panjang. Bagaimana menjadi teman curhat bagi anak pra-remaja. Oke ya, jadi ini seputar teman curhat ya Usiim ya. Teman curhat dan keinginan tentang usia balik, tren baru ya. Oke. Ya saya ini dulu, mungkin diskusi yang general-general dulu nanti kita bisa masuk ke situ. Ini sudah sering saya tunjukkan ini ya, jadi ini contoh ekstrim ya, ini anak bermasalah dalam kategori yang orang semua setuju. Kalau tadi bermasalah karena nggak mau masuk kedokteran itu mungkin keluarga tertentu itu pusing ya, tapi kalau kita mungkin nggak semua gitu. Nah ini menurut Bapak Ibu keluarga seperti apa anak-anak ini? Anak-anak yang umur 15 tahun jalan-jalan membunuh orang itu kira-kira mereka datang dari keluarga seperti apa? Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tulis di situ, bisa tulis di HP-nya. Ya. Silakan menulis di HP-nya ya. Yang belum masuk silakan masuk ke joinpd.com EGLVTG ya. Di situ bisa nulis. Nah, ini udah ada jawaban yang masuk nih. Keluarga yang kurang perhatian. Oh ya, kurang perhatian. Kurang perhatian banyak sekali nih yang bilang kurang perhatian. Oke.
Kurang komunikasi, oke. Kurang perhatian, kurang komunikasi, permisif, basic, kurang perhatian dan pendampingan orang tua. Ada masalah yang belum bisa diselesaikan di rumah, ya. Keluarga broken home, apakah broken home itu artinya bercerai atau semacam gitu? Kalau iya itu jawabannya ternyata tidak begitu, gitu. Tidak semua begitu. Nah, anak yang tanpa penanaman nilai mungkin ini ya. Komunikasi keluarga macet, rumah tidak menjadi tempat yang asik bagi anak. Wah, ini kira-kira Bapak Ibu sudah tahu semua jawabannya. Ya, jadi kami melakukan penelitian itu mengikuti anak-anak ini di penjara anak gitu ya. Terus kita selidiki keluarganya gitu. Jadi keluarganya itu seperti apa sih anak-anak yang di penjara itu gitu ya. Kita ikuti, kita observasi kalau lagi ditengok apa yang mereka bicarakan. Terus kita datang ke rumahnya, wawancara tetangga-tetangganya, wawancara mbahnya dan sebagainya. Ternyata dari keluarga anak-anak tadi itu ada yang mirip satu sama lain. Di rumah tidak ada solusi ya. Miripnya apa? Miripnya itu tidak ada kontrol perilaku, tidak ada nilai di dalam keluarga. Jadi tidak ada patokan, tidak ada nilai yang tumbuh dalam keluarga itu. Bapak Ibu bisa ya melihat memang ya di sekitar kita banyak keluarga yang tumbuh-tumbuh aja gitu, mengalir, nggak pakai nilai, nggak pakai visi misi mungkin ya kayak gitu ya. Nggak pakai, ya mungkin nggak bicara hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau ditanya cita-cita terbesarnya apa gitu, mungkin nggak semua bisa menjawab karena nggak pakai planning keluarga itu atau nggak pakai grand design gitu ya. Terus yang kedua ternyata mirip dari semua anak-anak yang kita ikuti itu ayahnya tidak hadir di dalam pengasuhan. Ayahnya apakah di luar kota? Enggak, ayahnya ada, tapi tidak mau terlibat. Ayahnya merasa sudah sibuk dengan urusannya sendiri gitu. Jadi ayahnya itu ya ada, mungkin ada yang memang kerja di luar kota, tambah lebih parah lagi, tapi pulang itu tidak mau mengurusi urusan anaknya. Jadi ini ayah-ayah yang spesial nih ya, yang datang ke sini, apalagi yang duduk depan sendiri ini ya. Ya ini jarang ini. Nah, yang ketiga itu tidak ada kelekatan dalam keluarga. Jadi keluarga itu nggak deket, nggak akrab gitu ya. Dan kemarin saya itu survei ke anak-anak kedokteran itu ternyata ketika saya tanya masalah keluarga kalian apa, kami terlalu sibuk untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi kami semuanya terlalu sibuk sekeluarga itu, nggak sempat mau ngomong itu gitu ya. Jadi itu juga jadi masalah, apalagi kalau nanti semakin besar ya. Jadi Bapak Ibu usianya berapa nih kira-kira? Anaknya kelas 6, usianya 40 ya. Ya 40. Kurang ya? 30 ya? Oh 30. Hah? Berapa? Usianya berapa? Iya, 30 sekian lah ya. Tapi Bapak Ibu menuju 40. Kita tidak pernah tahu apa yang menunggu di usia sekitar 40 itu. Karena Rasulullah mendapat risalah kenabian itu usia 40 dan biasanya Bapak Ibu nanti berada di puncak karir itu pada usia-usia itu. 40, 45 itu mungkin ada yang tiba-tiba jadi bupati atau jadi apa gitu ya. Itu biasanya perkembangan keluarga yang paling rawan. Karena anak-anak menuju remaja, anak-anak remaja, orang tua itu menuju puncak karir. Sehingga spektrum kehidupan kita makin luas dan banyak orang yang datang pada kami kalau di kampus tuh ada klinik gitu ya, itu sering datang terus keluarga gitu. Ya, saya tanya masalahnya apa Bapak, Ibu? Ini kami nggak bisa ngomong lagi Bu dengan anak saya kayak gitu. Itu beberapa kali gitu datang seperti itu. Saya tanya dulu yang ngajari ngomong siapa Pak anaknya gitu ya. Saya waktu bayi siapa yang ngajari ngomong, sekarang nggak bisa ngomong. Nah itu berarti ada masalah di situ. Nah
Nah sekarang apa yang Anda bayangkan masalah yang membuat orang tua pusing? Nah Bapak Ibu sekarang mungkin kita ke hari ini mudah-mudahan kita bisa diskusi masalah-masalah gitu ya. Apa yang menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan. Nah konteksnya mungkin spesifik kita baru keluar dari pandemi, meskipun pandemi officially belum berakhir, tapi kita benar-benar baru keluar dari sebuah lorong panjang dan alhamdulillah kita bisa ketemu di sini, banyak orang tidak selamat melewati lorong itu gitu ya. Nah, apa yang terjadi selama itu dan akhirnya ada follow up-nya, residunya sampai sekarang gitu. Kalau di kampus kami mendapati banyak masalah juga, anak-anak yang baru datang, anak-anak yang sudah sekian lama online, tiba-tiba offline itu banyak masalah. Nah kalau Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan? Silakan ditulis. Monggo semuanya boleh menulis di situ. Ya, tidak terbuka pada orang tua ini trust issue nih, tidak percaya pada orang tua ya ini ya. Memahami dan mengarahkan ungkapan emosi anak yang baru saja balik. Ini mungkin maksudnya bahasanya gitu ya, bahasanya tidak terpahami begitu atau gimana? Mungkin ini bisa diperjelas, bisa. Anak selalu lengket dengan gadget, kurang terbuka bila ada masalah. Ketergantungan dengan HP, anak cenderung tidak sabar. Anak punya masalah tapi nggak mau diskusi. Lebih terikat dengan gadget, egois, gadget dan pengaruh negatifnya. Ada perubahan hormon dalam diri anak tersebut sehingga perilakunya berubah. Di saat umur sekarang anak-anak sudah pintar menjawab ngeyelan dan emosian. Anak tidak sabaran. Sering menarik diri, cenderung emosinya tidak stabil. Jarang diskusi pada orang tua. Selalu menjawab atau ngeles kalau dikasih tahu. Wah. Menelateni ungkapan emosi anak agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan tegat. Menyuruh fokus untuk belajar. Anak cenderung semaunya sendiri, susah diberi masukan atau nasihat dalam berbagai aspek. Melatih kemandirian. Lebih fokus pada gadget. Ini banyak nih ya yang tulisannya lebih fokus pada gadget ini. Nah ini perlu perhatian khusus karena gadget itu dibaliknya itu banyak sekali gitu. Nah, kalau tadi kurang mandiri nggak mau cuci piring itu gampang, simpel karena berarti dia masalahnya nggak mau cuci piring gitu ya. Tapi kalau lekat dengan gadget itu banyak hal di belakangnya. Diajak bicara pelan nggak didengar, dikerasin malah makin keras. Oke. Belajar via online tapi tidak fokus dengan pelajaran yang disampaikan. Oke, jadi ya, mengontrol diri, oke, kontrol diri ya. Ya, di saat umur sekarang suka ngeles itu tadi. Itu kira-kira cukup mewakili USI, mau menambah? Ya. Nah sekarang masalah keluarga Anda apa? Ya ini siapa tahu berbeda dengan yang tadi. Tadi kan mungkin hal yang pusing. Ada yang mau nambahi atau sama? Masalah keluarga Bapak Ibu kira-kira apa nih yang berkaitan dengan ini tadi? Ini ada yang jawab nih. Terkadang tidak apa gitu. Oh ya, monggo silahkan. Terkadang tidak sinkron. Oh, terkadang tidak sinkron keinginan ibu dan ayah. Oh ya, nah ini ketemu ini.
Ini bagus sekali kalau menyadari masalah ini. Ini sudah ketemu, ini sumber utama ini dari masalah sebenarnya. Ketika ayah dan ibu tidak kompak, itu sebenarnya sumber masalah utama dari segala sesuatu gitu ya. Ada spidol enggak, Us? Ada untuk gambar. Kurang waktu untuk berkomunikasi secara berkualitas. Alhamdulillah terkomunikasikan untuk menaikkan peran serta ayah. Oh ya, orang tua sibuk. Wah ini orang tua sibuk. Ortu kurang disiplin mendampingi anak, kurang konsisten. Menyamakan dan mengkomunikasikan visi. Adanya perbedaan pandangan. Sibuk dengan kegiatan masing-masing. Fatherless. Nah ini semuanya sebenarnya sudah menyadari nih masalahnya. Nih ya, jadi Bapak Ibu kalau ini ayah, ini ibu, anak gitu ya, anak kita mungkin 5 gitu, 4. Itu sebenarnya di dalam keluarga kita itu ada ini, ada jaring seperti jaring laba-laba gitu. Ya, pokoknya sebenarnya kita itu satu sama lain tuh terhubung dengan banyak satu keluarga itu, jadi segala sesuatu yang terjadi padamu terjadi padaku gitu. Jadi sesungguhnya kita itu saling berhubungan di dalam keluarga ya. Menurut namanya teori sistem itu everything that happen to you happen to me gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita mau cari masalah, akar masalah dalam keluarga kita itu ya sebenarnya ya, kita saling berhubungan gitu. Nah itu jadi tidak bisa kita bilang anak saya tuh bikin pusing. Nah itu udah tandanya dari mana ini? Kok anak saya bikin pusing ini nggak bisa lepas tangan menjadi objek gitu ya. Ini anak saya bikin pusing itu nggak bisa. Tapi itu harus ada hubungannya dengan saya. Apa ya? Kenapa kalau anak saya bikin pusing? Berarti ada sesuatu dengan saya atau ayahnya atau sesuatu di dalam keluarga saya kayak gitu. Nah itu. Komunikasi waktu tersita di kantor, ayah ibu bekerja semua. Ya. Oke. Ada perbedaan pandangan. Nah ini perbedaan-perbedaan ini memang sangat bahaya. Oke. Nah jadi dulunya jadi Bapak Ibu orang berpikir bahwa keluarga yang tangguh itu gitu ya. Jadi sekarang kita akan membahas dari bukan perspektif masalah, tapi bahwa kita yakini semua keluarga itu punya ketangguhan. Sebroken apapun sebenarnya ada kekuatan dalam keluarga kita yang bisa kita bangun gitu untuk menjadi lebih baik gitu. Karena kalau kita nyari masalah keluarga kita nanti semakin negatif, tapi coba kita cari kekuatannya ya. Nah, dulunya orang berpikir bahwa yang membuat keluarga tangguh itu ekonomi, terus ya pendidikan misalnya gitu ya. Ya itu benar ada pengaruhnya, tetapi cuma sampai batas aja. Kebutuhan ekonomi basic gitu. Itu kalau tidak terpenuhi itu memang mempengaruhi ketangguhan keluarga. Tapi ketika sudah terpenuhi kebutuhan basic itu ya, ekonomi itu nanti mobilnya mau Fortuner apa naik gokar aja atau naik angkot itu nggak terlalu beda, nggak bisa kita bilang bahwa yang naik Fortuner itu lebih tangguh gitu, nggak bisa. Jadi ekonomi itu ya sampai sebatasnya aja, pendidikan juga dan seterusnya. Tetapi kalau yang di sebelah kanan ini adalah hal yang memang konsisten memprediksikan sebuah keluarga itu tangguh. Jadi keluarga itu tangguh kalau dia komitmennya bagus, kalau komunikasinya bagus. Nah kita akan lihat apa aja yang di sebelah kanan ini. Nah jadi anak-anak itu bermasalah itu biasanya terjadi ketika keluarga itu tidak berfungsi. Atau anak-anak bermasalah ketika keluarga disfungsi. Nah itu jadi ini kalau kita sering dengar fungsi 8 fungsi keluarga itu sebenarnya diturunkannya dari sini. 8 fungsi keluarga agak terlalu jargonistik, mungkin agak sulit dipahami. Nah ini aja nih. Fungsi keluarga coba kita lihat di keluarga kita masing-masing. Mendukung perkembangan fisik anggota. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, apakah itu terpenuhi?
Ya, alhamdulillah ya terpenuhi semuanya. Jadi di sini kita termasuk apa ya, keluarga yang Allah memberi kita banyak karunia lah. Itu semua oke lah, terpenuhi ya. Anak-anak nggak ada yang harus cari makan sendiri dan sebagainya. Itu berarti keluarga kita berfungsi satu. Yang kedua, mendidik dan menyosialisasikan anak-anak. Itu tugas keluarga. Apakah kita memenuhi fungsi itu? Nah, itu yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi sesungguhnya mendidik anak-anak itu tugasnya keluarga, bukan tugas sekolah gitu ya. Karena pada dasarnya kata-kata sekolah itu dulunya hanya untuk mengisi waktu luang gitu ya. Jadi sebenarnya bukan tugas utama, itu memang bukan di sekolah tapi di keluarga gitu. Ya, terus yang ketiga, menciptakan lingkungan yang membuat rumusnya itu happy parent, happy children gitu. Jadi ayah ibu tuh harus happy di dalam pernikahan sesuai tujuan pernikahan gitu ya. Kalau ayah ibu itu ada masalah, nah itu anak-anaknya akan karena kita tadi seperti spider web tadi ya, seperti jaring laba-laba, semua saling terpengaruh. Jadi begitu ada masalah, termasuk nggak kompak tadi gitu ya. Nah nggak kompak ini anak-anak nggak cuma, jadi masalah itu nggak harus selingkuh gitu-gitu ya Bu ya, yang ngeri-ngeri seperti di sinetron gitu ya. Tapi bisa karena nggak kompak aja. Nggak kompak kalau anaknya masih kecil kayak gini ya, mungkin nggak kompaknya mah cuman ibu bilang boleh makan permen, ayah tidak. Nah dia udah tahu nih, kalau saya mau makan permen, saya mintanya ke ibu. Nanti begitu dia besar, dia akan menggunakan celah ketidakkekompakan itu untuk hal-hal yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi tidak kompak itu bahaya. Itu bahaya dan anak-anak bisa merasakan itu. Nah terus kemudian fungsi keluarga berikutnya itu memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lemah ya, yang tua kita ini bantu, yang muda, yang kecil, yang saling membantu di dalam keluarga itu. Nah yang terakhir, kalau kita harus memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga, kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar psikis anggota keluarga kita. Apa sih kebutuhan psikis seorang manusia itu? Apa sebenarnya? Sebenarnya manusia itu pengen apa gitu yang dia cari gitu ya? Ketenangan kan mesti. Nah, sumber ketenangan itu apa? Ternyata manusia itu membutuhkan sekali ini perasaan dicintai, diterima dan dihargai. Apa adanya itu harus didapatkan di rumah. Kalau enggak itu bahaya. Nanti jadi masalah. Mungkin kita kadang ketemu orang kok orangnya aneh ini ya, berarti dia enggak dapat itu di rumahnya gitu. Jadi manusia itu punya kebutuhan psikis, yaitu untuk diterima, dicintai, dihargai apa adanya. Siapapun dia, termasuk kita. Kalau kita enggak mendapatkan itu di rumah, kita akan ini luber-luber gitu keluar gitu ya. Jadi ini adalah, dan ini juga hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kadang-kadang kita mencintai mereka bersyarat. Ya Bapak Ibu, cinta kita kadang-kadang bersyarat pada anak-anak itu. Kalau hafalannya bagus, kita sayang-sayang gitu ya, kita ajak ke mall gitu-gitu ya. Kayaknya anak merasa dicintai. Tapi begitu dia berbagai ya ada masalah, itu kita benci ini gitu ya, sehingga anak tuh merasa harus tampil yang baik-baik aja di depan orang tuanya. Itu kemudian trust issue itu di situ mulainya. Dia tidak merasa aman dengan kita gitu. Nah itu yang bahaya gitu. Begitu anak merasa tidak aman dengan kita, dia akan tadi muncul masalah-masalah yang kita list di depan tadi. Akan tidak terbuka, akan menyembunyikan sesuatu, akan mulai ya bertingkah yang kita nggak bisa pahami gitu. Jadi, nah ini nanti kita akan melihat kebutuhan emosi remaja. Nah ini ya, jadi ini secara basic manusia memerlukan itu. Terus, nah ketangguhan keluarga ini tadi, yang segala hal yang terjadi padamu terjadi pula padaku, itu teori sistem namanya. Nah ini hasil riset di lintas budaya dan
negara dalam kurun 30 tahun itu ternyata menunjukkan hal yang sama, bahwa yang disebut keluarga yang tangguh itu yang pertama itu punya komitmen pada keluarga. Anggotanya itu punya komitmen pada keluarga. Jadi tadi Bapak Ibu menuliskan masalahnya itu ayah ibu sibuk kerja semua. Nah, sekarang urusan keluarga itu masalahnya komitmen, dan komitmen itu adalah mental set. Meskipun bapaknya kerja semua, meskipun kerjanya di luar kota, meskipun sibuk sekali jadi gubernur atau apa gitu ya, tapi masalah mental set itu berbeda gitu. Ya, mental set yang harus kita bangun adalah keluarga saya adalah urusan utama saya gitu. Kalau saya kerja di UGM misalnya ya, saya sudah menyaksikan banyak sekali peristiwa di mana orang kalau kerja di UGM tuh kayaknya ya dengan sepenuh hati luar biasa gitu ya. Begitu dia meninggal gitu ya, teman-teman saya meninggal misalnya gitu, kira-kira kita menangis sih seminggu lah gitu ya. Habis itu ya UGM jalan terus kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tuh ya yang nggak ini gitu. Tetapi keluarga nggak akan seperti itu. Nanti kita akan pensiun, nanti kita akan, ya akhirnya yang akan terus menjadi urusan kita kan keluarga. Jadi untuk apa kita, karena komitmen kita pada hal-hal lain itu membuat kita melupakan komitmen kita pada anak-anak, itu sebenarnya rugi sama sekali gitu ya. Tentu saja bukan berarti Bapak Ibu tidak perlu bekerja keras sehingga berprestasi di tempat kerjanya. Tentu saja juga tidak. Seperti saya di UGM ya tentu saja pengen UGM saya bekerja 100% untuk UGM gitu kan. Ya, jadi tapi kan itu masalah komitmen. Gimana caranya ketika saya di kampus saya sungguh-sungguh bekerja untuk itu. Ketika di rumah ya urusan utama saya ya anak-anak misalnya, itu kan hal yang kita sepakati harusnya di dalam keluarga. Karena namanya masalah itu ya gitu ya. Ya nature-nya dunia ini penuh dengan masalah karena hidup itu ya memang kan Allah sudah bilang, apakah kamu mengaku beriman sedangkan kamu tidak diuji gitu ya. Nature-nya memang hidup ini adalah ujian gitu. Terus kemudian jadi komitmen pada keluarga. Terus kemudian yang kedua itu menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Jadi ciri keluarga yang tangguh itu mampu menikmati waktu bersama. Banyak keluarga yang tidak mampu menikmati waktu bersama. Jadi bersama itu enggak menyenangkan, bersama itu menyiksa, atau bersama itu hanya menyenangkan kalau pergi ke mall. Misalnya ya gitu juga banyak kan. Saya ini mendampingi 3 tahun ini kita merintis sekolah itu ya, SMA masa depan itu anak-anak remaja itu saya bisa mengamati polanya ini, anak-anak yang kepalanya ringan ini nih, nggak bisa jadi banyak loh anak-anak yang kepalanya itu sangat ringan. Bayangkan anak SMA itu kita punya ini juga weekly journal di sekolah itu, sehingga kita bisa memantau pemikiran mereka. Weekly journal itu bahasa Inggris, jadi di syarat mereka untuk ngambil HP di weekend itu kan karena sekolah asrama itu syaratnya mereka harus bikin weekly journal bahasa Inggris, terus memenuhi target belajar bahasa Inggrisnya, terus bahasa Arab ya, terus kemudian memenuhi target hafalan. Itu pakai sistem mentorship, jadi kalau mentornya mentinya itu nggak nyampe target, mentornya ikut nggak ngambil HP gitu ya. Jadi mereka antar mereka sendiri ini. Nah dari weekly journal itu kita juga ngamati apa yang ada di kepala mereka. Ada anak yang dari waktu ke waktu itu isinya itu, ini anak SMA itu Kinder Joy. Dia senangnya itu Kinder Joy. Jadi this week I open Kinder Joy gitu ya, and I got princess gitu. Besok lagi apa gitu loh. Ini kok anak ini ringan banget. Saya tanya, kamu kalau ketemu ayah dan ibu ngobrol apa? Ya ngobrol dikit di mobil gitu. Kemarin dijemput ayah ngapain kan, boleh pulang pergi ke mall gitu. Jadi dikit-dikit mereka perginya ke mall gitu. Dan jadi acara isi weekly journalnya itu kalau nggak ngomongin Kinder Joy, ngomongin mall gitu. Jadi
itu juga sesuatu yang keluarga yang tangguh itu biasanya mampu menikmati waktu bersama tanpa mahal gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang coba kita tumbuhkan di dalam keluarga kita bahwa bersama itu menyenangkan. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan biar anak-anak nggak merasa HP yang paling menyenangkan gitu. Saya ngajar di kampus itu namanya psikologi keluarga dan pernikahan. Terus saya tanya apa yang berubah dalam keluarga kalian? Dia bilang sejak saya ikut kuliah ini saya bikin program di keluarga saya. Kalau makan malam semua orang harus nyimpen gadgetnya gitu. Dan saya melihat improvementnya luar biasa gitu. Jadi kami bisa saling melihat wajahnya. Kita bisa ngobrol macam-macam yang mendalam gitu, dan kita interaksi kita lebih ini gitu ya. Jadi itu perlu kita ciptakan. Jadi hari tanpa gadget, bersama menyenangkan tanpa HP itu perlu kita ciptakan kayak gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu ini adalah anaknya kohesivitas. Kohesivitas itu isinya komitmen dan menikmati waktu bersama tadi ya. Jadi biar keluarga itu kohesif. Nah, yang kedua irisan berikutnya itu komunikasi. Orang berpikir komunikasi itu ya hanya baik gitu ya. Komunikasi itu baik itu ya positif gitu. Dipikirnya dalam keluarga itu yang penting sopan gitu. Terus baiklah pokoknya. Ternyata nggak cukup komunikasi seperti itu. Kalau komunikasinya hanya sopan tapi tidak dekat dan hangat, itu nanti akan seperti keluarga Kartini di film-film itu ya. Jadi dia ya sopan sama bapaknya juga. Tapi Kartini nggak merasa aman dengan bapaknya. Dia nggak bisa ngomong yang mendalam, yang ini kayak gitu, nggak bisa gitu. Jadi keluarga itu nggak cukup mengajari komunikasi positif, tapi harus mendalam dan apresiatif itu juga penting. Kemarin saya tanya pada anak-anak mahasiswa itu, apa yang membuatmu sering merasa tidak diterima dan sebagainya. Keluarga saya nggak apresiatif. Atas semua yang saya lakukan saya nggak pernah diapresiasi. Nah itu ternyata anak-anak butuh banget Bapak Ibu. Tadi kan merasa diterima, dihargai, dicintai, itu harus dia dapatkan dari keluarga gitu ya. Nah jadi itu komunikasi. Nah apa manfaatnya ketika keluarga itu mampu berkomunikasi positif, apresiatif, dan afektif? Nah, manfaat paling utamanya adalah mereka akan bisa bicara mendalam. Bicara mendalam itu cirinya mereka mampu bicara hal yang sakit, yang menyakitkan itu bisa dibicarakan dalam keluarga, hal yang sulit, ya, hal yang pahit, hal yang besar itu bisa dibicarakan dalam keluarga gitu. Kalau anak SD sih mungkin ya masih mungkin urusannya misalnya nilainya jelek, itu kan pahit ya bagi mereka. Nah itu bisa dibicarakan di dalam keluarga gitu ya, nggak disembunyikan, nggak biar berlalu bersama waktu. Banyak keluarga yang tipikal keluarga yang kalau ada masalah itu tidak dibicarakan di dalam keluarga, tapi biar aja nanti berlalu seiring waktu. Kesalahan besar nggak dibicarakan dalam keluarga aja. Misalnya contoh nih, tetangga saya tuh ada yang keluar masuk penjara karena tawuran gitu ya. Nah kalau dia pulang diambil dari polisi itu ya, itu bapak ibunya nggak akan tanya pada dia, kenapa kok kamu kemarin bisa masuk penjara, kok kamu bisa ikut tawuran tuh kenapa tole gitu ya. Harusnya kan ada diskusi itu, sehingga karena tadi apapun yang terjadi padamu terjadi padaku, pasti ada sesuatu. Itu nggak dibicarakan. Yang dilakukan oleh ibunya tuh masak yang enak, biar anaknya tuh nggak pergi-pergi gitu. Ya itu cukuplah berlaku seminggu mungkin ya. Habis itu ya udah lagi gitu. Karena nggak pernah belajar keluarga itu. Jadi keluarga itu harus belajar. Nah, komunikasi yang mendalam itu juga tadi mampu membicarakan hal besar. Jangan dikira hal besar itu adalah urusannya sekolah gitu ya. LHI itu urusannya menanamkan hal-hal besar gitu ya, cita-cita besar. Bukan, itu juga urusan keluarga. Paling penting ya justru dari keluarga. Jadi dan kita bisa memilih angle setiap hal dari percakapan sehari-hari gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mendiskusikan apalah gitu ya,
misalnya lagi macet gitu kan. Kita kan orang macet di kemacetan lalu lintas tuh banyak yang bisa kita bicarakan. Keluarga yang tidak pernah bicara yang mendalam, mereka akan memilih untuk wah itu bagus ya mobilnya ya, gitu ya ini, atau bahkan malah bilang itu mobilnya mahal loh dek, itu kalau untuk beli mobil kita dapat 3 gitu ya. Kapan ya kita bisa punya mobil kayak gitu, wah kita harus jadi orang kaya gitu, kan menanamkan hedonisme gitu ya. Atau apa gitu ya, itu banyak keluarga yang memilih bicara yang ringan-ringan aja. Kenapa misalnya kita nggak menggunakan kesempatan macet itu untuk melihat misalnya kasihan banget ya dek itu bapak itu yang pakai sepeda di pinggir jalan, kita enak alhamdulillah mobilnya ber-AC. Coba bapak itu yang nunggu anaknya, terus jualannya kayak gitu siapa yang beli? Kapan ya kita bisa punya pabrik yang besar, nanti orang-orang yang miskin kita kasih pekerjaan misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu kan hal-hal yang menanamkan cita-cita itu bisa dari peristiwa sehari-hari gitu. Jadi bicara yang mendalam, yang besar, termasuk nanti nilai itu dibicarakan di dalam keluarga itu. Nah itu akan membuat anak-anak itu tumbuh secara spiritualitas tumbuh dan mendalam. Jadi keluarga yang nanti mungkin saya tunjukkan sedikit. Jadi emosi itu dibicarakan di dalam keluarga. Para pemimpin umat itu mereka itu emosinya hidup. Gitu ya. Jadi nanti saya tunjukin. Mungkin saya tunjukin di mana ya? Di sini ada. Saya tunjukin gambar. Kemarin yang saya, nah ini. Cuma ini di luar join PD, jadi Bapak Ibu nggak bisa lihat dari HP-nya. Ya ini ya, contoh nih Bapak Ibu ya. Jadi di Istanbul itu ada sebuah museum ya namanya Topkapi Panorama. Itu merekod perjalanan Muhammad Fatih Sultan, jadi merekod hari-hari sebelum dia penaklukan gitu ya. Di situ dituliskan dan saya dapat bukunya itu segini puisinya Muhammad Al-Fatih gitu ya. Dan dia memanggil dirinya sejak remaja itu Afni gitu ya. Penolong agama Allah gitu ya. Jadi dia nama penanya dia itu penolong agama Allah. Tuh jadi di situ ditulis bahasa Turkinya jauh lebih panjang, ini cuma karena bahasa Inggrisnya disingkat. Malam sebelum penaklukan itu sang penakluk itu menangis pada Allah gitu ya, berdoa menangis gitu ya. Ya kira-kira dia berdoa bahwa aku adalah jiwa yang tak berdaya, bertarung melawan orang yang tak beriman. Aku ingin meniti jalanmu, aku berharap langkah ini terhitung jihad dan mengharap ridhamu. Aku berharap akan melangkah dengan kekuatanmu, pertolonganmu, kuasamu. Mampukan aku berdiri dengan kekuatanmu, kuatkan kesabaranku, maafkan kesalahanku, kelemahanku, dan tolonglah aku. Dan di situ ditulukiskan, dia itu menangis. Tidak lama itu beberapa jam kemudian dia bisa pidato di depan 1.000 pasukannya, 100.000 pasukannya dia gitu ya. Menyemangati pasukannya untuk bertempur di depan benteng Konstantinopel gitu ya. Nah jadi emosinya itu hidup, gimana dia kalau nggak punya emosi bisa pidato berapi-api kan nggak mungkin gitu ya. Jadi emosi itu Nabi Muhammad, apalagi kita sering mendengarkan bahwa Nabi itu kalau sholat menangis itu sampai seperti hujan gitu ya, menangisi umatnya. Saking hidupnya empati beliau pada umatnya gitu ya. Empati pada penderitaan orang lain gitu ya. Jangan sampai, bahkan empatinya itu pada musuh-musuhnya juga gitu. Apakah engkau ingin aku, malaikat bertanya gitu ya, apakah engkau ingin aku menimpakan gunung gitu ya pada mereka saking sebelnya gitu ya. Jangan, mereka cuma belum tahu gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu hidup sekali emosinya kayak gitu ya. Jadi emosi itu energy in motion. Energi yang menggerakkan. Itu emosi. Emosi itu diperlukan. Bapak Ibu tadi kan banyak yang bilang ya, anak saya emosian. Nah emosi itu penting Bu, kalau anaknya nggak punya emosi itu bahaya. Nah sekarang tinggal gimana kita, kalau Bapak Ibu melihat anaknya itu emosinya besar, itu harus bersyukur. Berarti anak saya itu sebenarnya kalau dikelola bisa jadi pemimpin
umat gitu ya, yang kuat kayak gitu ya. Jadi emosi, anak-anak yang tidak pernah diajari mengelola emosi akan menjadi anak-anak yang tumpul atau tak terkendali, ekstrim kanan dan kiri. Jadi emosi itu perlu dibicarakan di rumah. Emosi itu perlu dibicarakan di rumah, perlu didiskusikan. Kalau lagi marah, ibunya marah, anaknya marah, udah, habis itu udah nggak pernah dibicarakan lagi. Itu bahaya nanti, anak tidak akan belajar meregulasi emosi, anak tidak akan belajar memahami apa yang terjadi gitu ya. Kalau habis marah-marahan itu harus ada ini, nanti ketika saatnya sudah positif itu diskusi lagi. Kenapa kemarin bisa terjadi seperti itu? Kamu tahu nggak kenapa ibu marah banget kayak gitu? Nah itu perlu dibahas. Nah apa aku nggak suka soalnya ibu gini-gini jadi aku jadi nggak bisa ngomong, jadi aku males ngomong misalnya kayak gitu. Itu kan harus diomongin. Karena anak-anak sekarang itu biasanya kalau dia emosi, apa yang dia lakukan? Yang dia pelajari dari sosmed, kalau orang lagi emosi banyak tekanan dia ngapain? Healing Bapak Ibu. Jadi kita harus mengikuti nih kosakata mereka healing. Healing dan anak-anak itu jadi rapuh dengan banyak kosakata di internet tuh ya. Healing gitu. Guru Usiim ngasih PR, aku healing dulu lah kayak gitu ya. Usiim ngasih PR dia bilang saya kena mental, saya perlu healing gitu ya. Nah itu cara mereka melarikan diri. Mereka tidak mengelola emosinya, tetapi melarikan diri dan itu yang namanya nonton drama Korea, nonton BTS, EXO itu tidak membuat mereka rileks, enggak. Itu tuh hanya namanya emotional disengagement. Jadi hanya melarikan diri dari masalah. Nah orang-orang yang seperti ini nanti tidak akan cerdas dalam mengelola masalah gitu. Jadi pemimpin besar perlu memerlukan emosi yang menggerakkan. Emosi yang menyala berapi-api tapi terkendali. Jadi coba kita lihat para pemimpin besar semua emosinya besar. Gitu, yang disebut orator itu emosinya besar kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita bahas dan kita pelajari gitu. Ya. Oke, kita kembali ke slide yang tadi ya. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu nanti begitu mereka sudah tumbuh dengan kepekaan, dengan nilai gitu ya. Kita berharap mereka nanti bisa ini bisa ya ini kita ajari bagaimana cara menghidupkan emosi itu ya, dengan kalau malam kita ajak sholat gitu, atau habis sholat kita kadang mungkin anak-anak tuh bingung juga mau gimana gitu ya, kita doakan gitu yang keras gitu ya, kita doakan yang keras tuh terus kita nangis bersama, itu anak-anak itu ini ya hidup emosinya kalau seperti itu gitu. Tapi kalau kita nggak pernah membicarakannya itu bisa tumpul atau bahkan tak terkendali. Nah, tadi kalau nilai sudah kuat dan kemampuan mengenali, memanage emosi bagus, maka nanti ketika ada stres, ujian, keluarga itu akan mampu menghadapinya. Gitu. Jadi itu ketangguhan keluarga itu sebenarnya teruji ketika mereka menghadapi masalah kan seperti itu. Ya. Ya, jadi ini adalah 6 hal yang ada di dalam karakter keluarga tangguh ya. Jadi apresiasi afektif, komunikasinya positif, komitmen, menikmati dan menghabiskan waktu bersama, kemudian tumbuh perasaan sejahtera, perasaan kuat ya di dalam dirinya dan mampu mengatur stres dan krisis secara efektif. Nah, ini yang sering yang mudahnya seperti ini. Jadi keluarga itu mempunyai level komunikasi yang berbeda-beda. Jadi ada keluarga yang tidak pernah bicara atau bicaranya ya seperlunya. Sudah makan belum? Tadi masuk Zoom enggak gitu. Oke, ini gitu ya. Udah habis itu bapaknya pulang kantor gitu. Saya bisa mengenali pola-pola itu. Jadi anak-anak itu saya tanya, kalau ini anak itu sudah mulai bermasalah itu saya tanya, kalau di rumah ngobrol apa kayak gitu. Ya, kalau ibu pulang kantor itu udah capek, dia bilang gini, tadi masuk Zoom enggak? Iya. Terus apa ya udah, terus habis itu ibu tidur kayak gitu ya. Jadi komunikasinya ya cuman segitu doang kayak gitu. Nah, itu level 1.
Level 2 itu adalah keluarga yang bisa saling bicara tapi masih membicarakan fakta-fakta di luar sana gitu. Jadi membicarakan tentang peristiwa, membicarakan tetangga, membicarakan berita di internet, membicarakan pemimpin politik. Jadi masih yang kayak gitu-gitu, bukan bicara tentang kita gitu. Pada orang yang cerita pada saya di keluarga mertua saya itu ngomong terus, sehari-hari itu ngomong terus gitu. Terus saya tanya, ngomongnya itu temanya apa? Apakah orang lain atau temanya adalah diri sendiri? Atau apa? Ya itu orang lain, tetangganya gini, apalagi kayak gitu. Nah itu level 2. Level 3 itu orang-orang sudah bisa sharing ide, sudah bisa diskusi, tapi mereka tidak mau membicarakan emosi. Nah level 4 itu ketika mereka sudah bisa saling perasaan, mengungkapkan emosi, sudah merasa dekat satu sama lain. Yang kita tuju level 5 itu komunikasinya lancar dan hangat, sharing terbuka tadi, sudah bisa bilang, tapi ayah bikin aku kayak gini-gini, jadi aku jadi emosi, misalnya kayak gitu. Nah itu kan saling memberi masukan, oh ya jadi besok lagi ini, atau ya berbagai hal lah komunikasi yang ada di dalam keluarga itu. Ya, nah kira-kira level berapa komunikasi dalam keluarga Bapak Ibu? Berapa? Ini bisa dipilih nih di sini. Level 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira level berapa? Alhamdulillah level 5. Ada lagi yang lain? Level berapa? Ya alhamdulillah udah banyak yang level 5 nih ya. Sudah mendalam. Nah, itu yang perlu dipelihara. Karena memang kedalaman itu sangat lebih mudah ketika dibangun sejak dini. Nanti itu akan berlanjut gitu ya. Tapi kalau yang belum mendalam bisa diperdalam. Sekarang belum terlambat ya Pak. Ya, oh ini macam-macam nih. Ternyata ada yang 1 juga, yang 2 juga, yang 3 juga gitu. Ya, nah itu refleksi untuk keluarga kita gitu ya. Nah, jadi dialog keseharian di rumah kita adalah dialog peradaban. Tujuan terdalam dari family time adalah mencapai level komunikasi terdalam. Hal-hal yang penting, visi besar, dan hal-hal pahit bisa dibicarakan dalam keluarga yang tangguh. Sehingga tidak ada trust issue harusnya kayak gitu. Nah terus, ini sekarang bagaimana perkembangan otak anak. Nah ini nanti hubungannya dengan masalah kita sekarang. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu, ada bagian otak itu ada namanya amigdala, ada namanya prefrontal cortex gitu ya gampangnya ya. Nah prefrontal cortex ini adalah bagian yang membuat kita berbeda dengan hewan. Bagian depan ini. Kita bisa memplanning, bisa melihat segala sesuatu, bisa membuat decision making itu karena fungsi otak yang di depan sini. Sayangnya itu berkembangnya itu pelan-pelan. Dan hanya matang ketika usia 25 tahun. Sementara kalau yang di sini namanya amigdala itu sudah matang ketika kita bayi. Jadi dan karena itu Allah memberi kita namanya survival kits biar manusia itu nggak mati kalau lahir. Itu menggerakkan kita untuk makan kalau kita lapar, menggerakkan kita untuk minum, menggerakkan kita untuk lari kalau ketemu macan, menggerakkan emosi kita. Jadi emosi kita, anak kita lahir kita udah bisa mengenali anak kita tuh marah apa enggak gitu kan. Bayi-bayi sudah kita kenali karena amigdalanya udah ini. Sementara prefrontal cortex itu belum. Jadi ibaratnya pada anak remaja itu ibaratnya emosinya sedang kuat-kuatnya tapi remnya blong gitu. Nah, dia belum bisa melihat sesuatu itu ini beresiko enggak, nanti gimana kalau ini memalukan keluarga saya, nanti kalau saya enggak mau belajar itu membuat saya di masa depan rugi, itu belum bisa anak-anak itu gitu. Ya, jadi mereka menyukai tantangan dan resiko karena mereka itu hanya menggunakan emosi. Karena amigdala itu kerjanya cepat, jadi kalau ada apa-apa itu dia responnya cepat kayak gitu. Lebih cepat daripada prefrontal cortex yang sedang berkembang tadi kayak gitu. Nah, lalu apa sebenarnya kebutuhan psikologis anak usia dini hingga SD? Nah ini kita kan membicarakan transisi gitu ya. Anak usia dini sampai SD itu ya, sampai sekarang anak SD kita itu
ingin satu diterima apa adanya, sama seperti kebutuhan pokok tadi ya. Terus kemudian menyiapkan masa depan, itu juga ini dia kebutuhan psikis. Tetapi dia juga harus menjadi anak-anak. Jadi mereka harus menikmati menjadi anak-anak. Nah itu juga nggak boleh hilang, artinya tuntutan kita nggak boleh menghilangkan kesempatan dia menjadi anak-anak. Nah kalau anak remaja itu sebenarnya yang dicari itu tadi diterima apa adanya, dihargai, dan ingin hubungan itu pada tempatnya. Sepertinya anak remaja itu kayak menjauh dari kita gitu ya, tapi sebenarnya dia sangat tergantung. Artinya kalau ada sesuatu antara ayah ibunya, dia sensitif, dia akan stres, dia ini ada masalah apa dengan gurunya, dia akan ini terimbas dengan temannya. Jadi masalah hubungan itu besar artinya bagi anak-anak kayak gitu. Nah itulah sebabnya anak-anak itu akan mencari. Tadi dia pengen diterima apa adanya, pengen dihargai. Kalau dia tidak dapat dari rumah, karena tadi katanya bapaknya ngegas gitu ya, malah ini gitu-gitu ya. Dia nggak dapat dari rumah, dia akan cari di sekolah. Di sekolah mungkin dia nggak mendapatkan itu gitu ya, karena mungkin gurunya nggak mengenali dia. Tapi di sini sih alhamdulillah ya, mudah-mudahan guru-gurunya itu sudah paham gitu. Nah dia bahayanya kalau anak-anak itu nggak dapat di rumah, nggak dapat di sekolah, merasa saya bukan siapa-siapa, saya hanya remahan rengginan di dalam kaleng kangguan gitu, dia akan cari keluar. Itu saya wawancara itu anak-anak yang ada di ini, ada anak yang di Sleman itu ada namanya Pemda Sleman punya rehabilitasi anak-anak yang tawuran, yang macam-macam tuh dikumpulin. Saya pernah wawancara mereka, kamu gimana hubungannya dengan orang tuanya? Orang tua saya nggak sempat ngobrol dengan saya. Terus saya kalau tidur itu di kamar saya agak di luar Bu, jadi kalau orang tua saya tidur, saya pergi. Nanti orang tua saya bangun, saya sudah di rumah kayak gitu. Di sekolah gimana? Di sekolah saya diam aja, nggak punya teman. Karena itu perasaan keinginan dia untuk diterima itu nggak didapatkan dari mana-mana. Dia cari ada satu kelompok yang dia gampang syaratnya. Nek kalau kamu mau tawuran berani, kamu jadi teman saya sehidup semati kayak gitu. Kan gampang gitu ya, penghargaan di dalam situ dia dapatkan. Nah, makanya dia ya jadilah. Nah, jadi anak usia remaja itu diterima apa adanya, hubungan pada tempatnya. Nah, sekarang kuncinya yang pada teknisnya itu parenting itu tidak hanya memberikan edukasi atau stimulasi, tapi ada yang sering kita lupakan namanya supervisi. Nah, supervisi itu apa? Parental supervision itu apa? Menjaga, memonitor aktivitas anak, menjaga anak dari menyakiti diri sendiri dan menjauhkan mereka dari situasi dan objek yang berbahaya. Itu salah satu elemen tak terpisahkan dari parenting. Anak-anak itu 1-18 tahun itu belum mampu membuat keputusan sendiri untuk well-being mereka, untuk kesejahteraan mereka gitu. Termasuk ketika berhubungan dengan gadget Bapak Ibu. Nah itu mereka itu belum bisa membuat keputusan untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang bisa harming untuk mereka. Bahkan bimbingan itu diperlukan sampai usia 25 ketika tadi bagian otak depan itu sudah matang. Jadi supervisi itu penting sekali dan itu yang sering dilupakan, gitu ya. Jadi kalau di negara-negara yang sudah punya perspektif well-being dalam pembangunannya seperti Australia itu namanya supervisi anak itu luar biasa ini ya, gitu ya, penjagaannya. Jadi saya tinggal waktu itu di Australia itu di pinggir park yang besar gitu ya. Itu polisi sering lewat untuk melihat, begitu ada anak keleleran gitu ya, anak kecil main di situ sendirian gitu, kita apartemen terdekat tuh diketuki satu-satu, ini anakmu bukan kayak gitu. Oh kita bisa sampai urusan polisi kayak gitu kalau sampai anak kita itu ya keluar tanpa supervisi gitu. Sampai usia 12 tahun anak-anak itu pulang sekolah harus dijemput gitu. Handovernya dari sekolah ke orang tua itu harus jelas, hal-hal seperti itu dijaga banget oleh mereka gitu. Kalau sampai misalnya di rumah itu
terjadi kebakaran, kita meninggalkan anak kita di dalam sendiri gitu ya. Tanpa ada orang tua, itu orang tuanya masuk penjara gitu ya. Jadi urusannya itu sampai begitu seriusnya gitu. Nah, makanya urusan supervisi itu kadang-kadang kita enggak gitu ya. Enggak. Nah, apa sih supervisi itu? Supervisi itu intinya kalau bersama dengan anak-anak kita itu satu, bikin aturan atau batasan, itu yang jelas ya. Aturan yang kita tegakkan bersama, tentu saja aturan itu akan bisa tegak kalau basisnya nilai. Kalau nilai itu kuat di dalam anak-anak kita, maka dia akan kuat juga gitu. Dan kita ibaratnya kita setting boundaries itu batas. Misalnya kamu boleh online tapi nggak boleh begini, atau berapa waktunya, terus nggak boleh begini. Kenapa anak-anak harus diajari untuk tahu batas? Karena anak yang tanpa batas itu akan menjadi orang dewasa yang tanpa batas gitu. Anak yang nggak bisa menunda keinginannya, pemuasan keinginannya, dia akan menjadi orang dewasa yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ada percobaan nih terkenal gitu ya di Amerika, namanya marshmallow. Jadi ada anak-anak kecil 4 tahun itu dikasih coklat marshmallow itu yang lembut ya itu ya. Dia itu dibilangin kayak gini, di ruang kecil-kecil dibilangin, nak, kalau kamu bisa sabar, tidak makan marshmallow ini, taruh di piring gitu ya, sampai saya kembali lagi, kamu akan dapat 1 marshmallow lagi, jadi kamu akan dapat 2. Tapi kalau kamu makan saat ini juga, nanti kamu gak akan dapat. Terus penelitinya itu pergi gitu ya, ada yang dijilat-jilat, ada yang di ini gitu ya, lucu-lucu anak-anak itu, tapi ada yang dimakan gitu. Ternyata anak-anak ini diikuti 20 tahun kemudian, apa yang terjadi? Yang memakan marshmallow nggak sabar menunggu peneliti itu datang, ternyata mereka kebanyakan gagal sekolahnya gitu ya. Jadi itu kita melatih anak-anak seperti itu penting banget untuk membuat mereka tumbuh. Jadi orang dewasa yang bisa mengendalikan dirinya. Termasuk tadi misalnya keinginan main game, keinginan nonton drakor, keinginan apa-apa itu harus kita kendalikan. Nah, terus kemudian sikap orang tua harusnya konsisten dan kompak ayah ibu ya dalam bersikap. Kemudian yang ketiga itu harus tertarik dan terlibat dalam aktivitas anak sehingga kita benar-benar tahu apa yang dia lakukan di sosial media. Kita harus tahu gitu, dan kadang-kadang kita ya harus random check, nggak hanya percaya doang gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak tepat ya kita diskusikan gitu. Kenapa begini, kenapa kok ada ini gitu ya. Dan cara mendiskusikan itu tidak ketika ketemu langsung kita marah, langsung kita ini. Nah itu anak-anak akan berusaha keras tapi nanti kita review, kita sendiri jangan sampai diskusi pas kita sendiri emosi gitu ya. Jadi tunggu dulu, kita juga jangan memakai tadi amigdala, tunggu sampai prefrontal cortex kita bisa ini apa ya. Terus kita diskusi, kenapa kok nonton ini gitu ya. Ya aku soalnya pengen tahu, soalnya temanku pada ngomongin, oke, berapa lama nontonnya ini? Cuma 5 menit kok, terus kamu belajar apa? Oh ya ternyata emang gak berguna, misalnya kayak gitu-gitu ya itu. Nah itu didiskusikan gitu. Jangan, sehingga kita bisa deteksi dini, karena saya selama pandemi itu banyak ya ibu-ibu mendapatkan kasus anak kecanduan pornografi dan lain-lain itu yang tak terdeteksi secara dini gitu. Terus yang keempat, kita perlu berteman dengan anak-anak kita, memahami apa yang mereka pikirkan, bagaimana hubungan mereka, siapa mereka, bagaimana nilai di rumah mereka itu penting. Jadi kalau anak-anak itu nginep di rumah kita itu ya bagus gitu ya. Nah, dan terutama dalam hubungannya dengan sosial media, Bapak Ibu juga perlu menyadari bahwa di situ sosial media itu rimba raya tak bertuan. Di sana itu yang ahli tidak lebih didengar dari yang populer ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ahli dalam apa misalnya, ahli apa ya? Misalnya ahli apa misalnya contohnya. Ya misalnya Bapak Ibu dokter gitu ya, ahli kesehatan. Ngomong kalau followernya cuma 1000 dibandingkan dengan influencer yang followernya puluhan juta, kita kalah karena algoritma
sosmed tuh begitu gitu. Ya kita yang akan melihat itu ya, bahkan nggak semua follower kita itu bisa melihat postingan kita kalau dia belum pernah nge-like dan lain-lain gitu kan. Ada algoritma yang misinya memang bisnis gitu. Terus kebenaran sehingga sangat relatif, tidak ada kamusnya. Sehingga bayangkan saya menangani beberapa masalah anak-anak yang benar-benar menganggap sosmed itu kitab suci. Gitu. Jadi karena apa? Karena mereka selama 2 tahun pandemi itu benar-benar belajar di situ, nggak ada yang ngajak ngomong. Dia berpikir segala sesuatu yang ada di sosmed itu benar. Itu dampaknya luar biasa. Banyak hal-hal yang kalau dari sudut pandang psikolog itu ya banyak ya. Contohnya apa ya? Toxic parenting. Nah, itu banyak banget tuh ya, ini di sosmed. Jadi mereka tuh berpikir orang tua tuh toxic gitu. Tinggalkan aja kalau toxic parent kayak gitu-gitu ya. Jadi itu kan bukan konsep Islam. Gimana kita orang tua kok dianggap toksik gitu ya. Nah, gimana dong gitu ya. Mereka sampai mau pindah kakak dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi itu ajarannya sosmed itu gitu ya. Apalagi yang kalau istilah yang sering saya amati itu self love. Jadi self love itu juga sangat, Rasulullah tidak pernah mengajari self love. Yang diajari oleh Rasulullah itu selfless. Kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus berpikir tentang orang lain. Nah itu jadi kalimat kata-kata yang banyak di highlight di sosmed dan dipopulerkan itu ini ya gitu. Sangat berbahaya. Bahkan kemarin saya tanya anak-anak SMA saya tanya apa yang istilah sosmed yang kalian kenal, itu namanya FWB katanya. Apa itu FWB? Friend with benefit. Loh, kok anak-anak SMA pada tahu? Apa itu? Saya tanya gitu loh. Mereka tahu. Oh, ternyata kalau intinya orang pacaran tapi nggak ada rasa cinta, cuman pokoknya urusan seksual aja itu Bu, katanya gitu loh. Mereka sudah segitunya gitu ya. Nah, apalagi kalau anak-anak ibu-ibu tahu trust issue, tahu apa lah, itu berarti mereka sudah mengambil sosmed tadi jadi kamus gitu ya. Terus insecure, jadi ada anak di sekolah kita, anaknya Kang Abi itu sekolah di tempat kita. Dia tak suruh cari istilah yang sangat familiar. Itu insecure Bu. Tapi kata insecure itu apa? Insecure itu membuat orang nggak pede kalau lihat postingan orang lain. Tapi kata Abi insecure itu nggak boleh katanya gitu ya. Ya ini apa? Itu hal kalau kita bisa mengajak ngobrol, kita bisa meluruskan konsep-konsep yang, tetapi kalau tidak mereka itu sudah sangat ahli dalam hal itu. Terus kemudian di dalam sosmed itu ada referral dari jejak digital kita. Coba Bapak Ibu misalnya ini ya, searching yang agak banyak tiket misalnya, mau pergi ke Singapura gitu, nanti tahu-tahu di Instagram kita muncul iklan tiket ke Singapura gitu ya. Jadi sangat pinter sosmed itu gitu ya. Nah bayangkan kalau anak kita pernah nge-search sesuatu yang negatif, dia akan muncul terus kayak gitu. Ya, dan bahasa komunikasi dalam bahasa sosmed itu ya show off kan memang menampilkan sesuatu gitu ya. Dan itu yang kita dipelajari oleh anak-anak kita. Jadi hukum-hukum yang terjadi di dalam situ harus kita kenali dan kita waspadai. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti nggak mau nih kalau anaknya itu SD gini ditaruh di Malioboro terus dia jalan-jalan sendiri, masuk keluar masuk mal, pasti bapak ibu nggak mau, nggak tega kan. Nah masuk di dalam dunia maya itu lebih ngeri daripada pergi ke Malioboro tanpa diantar kayak gitu. Jadi sesungguhnya dunia yang mereka gali itu jauh lebih mengerikan. Oleh karena itu sangat penting untuk diskusi yang lebih mendalam secara berkala kayak gitu ya, untuk mengecek secara dini apa yang mereka pikirkan gitu. Mungkin begitu dulu ya, kita diskusi saja. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau pertanyaan bisa lewat yang di HP tadi, join PD, bisa juga langsung ya Us. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi penyampaian dari Bu Diana Setiawati selaku materi pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sekarang sudah enak ya Bu, tidak perlu pakai mic,
tidak perlu ketahuan siapa yang membuat pertanyaan, silakan langsung di di aplikasinya ya. Di join PD-nya bisa. Di join PD ini bisa, kalau mau langsung juga boleh. Ya. Kalau mau langsung silakan angkat tangan, saya kasih mic-nya. Kalau tidak mau atau anonim juga bisa. Kalau mau anonim lewat sini ini saya nggak pakai aplikasi. Tidak bisa mengetahui siapa yang mengirim. Ini saya nggak bayar aplikasinya, jadi saya nggak bisa tahu siapa yang nulis. Aman Bu, identitas terjaga. Aman. Ya monggo, ada yang mau, ini ada yang ada yang bertanya nih sambil nunggu yang mau bertanya yang lain ya. Apakah perkembangan amigdala fix di usia 25? Jika anak kita treat dengan baik, sangat mungkin juga untuk anak bisa lebih dewasa. Betul Bu, kalau perkembangan psikis, perkembangan fisiknya itu matangnya di 25. Tapi saya ngajar di kampus itu namanya Neurobiology of Family. Jadi konstruksi neurobiologis dalam keluarga. Kita bisa melatih hubungan. Jadi antara tadi amigdala yang di sini dengan prefrontal cortex yang di sini itu ada hubungannya saraf-saraf gitu. Kita bisa melatih saraf itu untuk tebal dan kuat, itu bisa kita latih gitu sejak kecil. Nah, caranya gimana? Karena emosi itu selalu datang lebih dulu. Misalnya nih, anak kita mecahin gelas gitu kan. Kita ada gelasnya tuh belinya di Turki gitu ya, yang mahal gitu ya. Terus nah itu otomatis langsung kita ngapain Bu kalau anak kita mecahin gelas? Kan kita pengen nerekam rasanya ya, anak kita rasanya pengen kita terekam. Nah itu kita caranya melatih biar kita ada hubungan yang tebal antara amigdala dengan prefrontal cortex, itu kita hold dulu emosinya, kita tarik nafas yang dalam berkali-kali gitu ya. Itu sebenarnya untuk membuat prefrontal cortex kita itu, karena dia responnya terhadap sesuatu lebih lambat, menguasai diri kita dulu gitu ya. Nanti dia akan mengingatkan kita bahwa anak kita lebih mahal daripada gelas yang dibeli di Turki itu ya, gitu ya, kayak gitu ya. Nah jadi kita akan, ya kita mungkin ya tetap marah, tapi ya inilah sakmatio gitu. Ya besok lagi harus hati-hati kalau ada kayak gini-gini kan gitu ya. Nah seperti itu, semakin dilatih itu akan semakin tebal secara saraf. Sarafnya itu akan tebal, kita akan semakin kalem menghadapi segala sesuatu kayak gitu. Nah anak-anak juga bisa dilatih. Anak-anak itu masalahnya biasanya nggak bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Itu bisa kita latih. Dilatih dengan cara apa ya? Kalau misalnya mau memutuskan sesuatu, kita ajari mungkin membuat tabel apa ininya, kerugiannya, apa manfaatnya gitu terus, sehingga anak-anak itu terlatih untuk itu, sehingga dia bisa berpikir, bisa dewasa, lebih dewasa dari usianya. Karena itu salah satu ciri remaja sehat, itu mampu membuat keputusan, dan keputusan itu adalah bagian dari kerjaan prefrontal cortex gitu. Bisa kita latih Bapak Ibu, kita anak kita dewasa sebelum, dalam artian mampu bijaksana sebelum usia 25 itu sangat mungkin gitu. Terus kemudian bagaimana bila dalam keluarga ada salah satu pihak yang kemungkinan besar inner child-nya mengalami trauma? Mungkinkah trauma ini kemudian tercermin dalam perlakuan orang tua terhadap anak? Bagaimana cara mengatasi dan perbaiki situasi seperti ini? Mana yang harus diatasi terlebih dahulu? Ini juga salah satu istilah yang dipopulerkan oleh sosmed. Inner child ya. Jadi ini sebenarnya konsep yang tidak perlu dibesar-besarkan kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi masalahnya saya sering menemui orang yang seperti itu ya. Mungkin saya untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan video aja ya. Video yang teori yang lebih evidence based gitu. Biar Bapak Ibu tidak terbebani oleh inner child. Ini bisa nggak suaranya Us? Bisa suara nggak Us ke situ? Suara-suara, bisa?
Oh gitu, karena pakai ini ya. Gak apa-apa, saya ini aja lah. Saya terjemahkan aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Jadi ini ya gini aja, Bapak Ibu, jadi kelihatan ya di sini ya. Ini saya jelaskan aja pakai gambar ini. Jadi ini untuk memperbaiki atau meluruskan konsep inner child tadi ya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya bayi itu ya kalau lahir itu banyak sekali mengalami kecemasan. Bayangkan kalau Bapak Ibu itu nggak bisa ngangkat kepalanya sendiri. Cuma baring-baring aja. Kita kan bingung ya. Pengen tahu di luar itu ada apa, ada suara keras sedikit kita cemas dan seterusnya. Bayi itu seperti itu. Nah, bagaimana kita mensikapi orang di sekitarnya itu mensikapi bayi itu, mensikapi dia, itu sangat menentukan cara dia memandang dunia. Apakah dunia ini indah? Apakah dunia ini mengerikan? Itu sangat dibangun pada bagaimana cara orang di sekitarnya menanggapi si bayi ini. Kalau dia di rumahnya itu dicintai, jadi begitu ada suara, oh langsung ini, begitu dingin dipeluk, begitu ini ada tatap mata yang kontak yang hangat dan seterusnya gitu ya. Dia merasa bahwa dia itu diharapkan, dia akan menganggap dunia ini indah. Ini 5 tahun pertama kehidupan yang sangat penting gitu. Nah, jadi dia caranya ngetes apakah anak kita itu merasa dunia ini indah apa enggak, itu biasanya kalau dia masuk ke PAUD 2-3 tahun gitu. Kalau kita datang ke sekolah itu, terus nanti anak kita langsung lari gitu ya, meninggalkan kita gitu ya. Oh ini berarti dia merasa aman. Tapi kalau dia nempel terus sama kita sampai sebulan nggak bisa dilepas, itu berarti ada masalah nih dengan kelekatan kita dengan anak-anak. Mungkin dia nggak merasa aman dengan kita. Dia merasa seperti ini. Dia merasa dunia ini runcing nih, runcing-runcing nih. Yang sebelah sana itu. Jadi dia melangkahnya tuh hati-hati banget gitu. Terus dia jadi nggak pede, nggak gampang percaya pada orang kayak gitu. Jadi itu semua sebenarnya sangat tergantung pada bagaimana kita diperlakukan pada 5 tahun pertama kehidupan. Kayak gitu ya. Nah ini untuk melukiskan cerita ini lebih jelasnya itu kayak gini. Ada seorang bapak nih namanya Pak Smith dan Bu Smith. Dia punya 4 anak. Ya, mereka keluarga yang hangat. Pak Smith itu hadir dalam pengasuhan anak-anaknya. Terus Pak Smith ini bisa memandang anaknya dengan happy. Pokoknya bisa mengasuh, membuat anaknya happy gitu ya. Suatu hari Pak Smith sakit parah dan Pak Smith meninggal. Meninggalkan 4 anak gitu ya. Kemudian Bu Smith ini harus bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Nah, ketika ayahnya meninggal, Luke ini usianya 6 tahun. Luke ini ketika usia 6 tahun, dia sudah melewati nih 5 tahun pertama kehidupan yang krisis tadi. Dia sudah mendapatkan world view atau cara pandang dunia bahwa dunia ini indah dan menyenangkan. Sudah selesai. Jadi ketika ibunya berubah jadi sibuk, dia tahu bahwa ibunya pasti akan ada untuk dia kalau dia butuh gitu. Dia tumbuh menjadi anak yang pede, menganggap dirinya positif. Jadi menganggap dirinya positif itu penting ya Bapak Ibu. Kita harus mengajari anak kita memandang dirinya positif. Karena kalau Bapak Ibu baca di surat Al-Hujurat tuh ya, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain, karena boleh jadi yang dia ejek itu lebih baik. Itu di bawahnya ada kalimat yang sering kita nggak baca. Dan janganlah kamu menganggap dirimu sendiri itu jelek gitu. Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri itu negatif gitu. Allah bilang begitu karena orang kalau menganggap dirinya sendiri negatif itu bisa depresi, bisa ya sakit-sakit, termasuk bisa kayak gini. Jadi karena dia memandang dirinya positif, maka si Luka itu bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Dan itu kunci kesuksesan Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa yang akan sukses, coba kita
Kita ingat teman SMA kita, apa yang juara 1 itu yang paling sukses? Enggak kan? Ternyata yang paling sukses adalah teman-teman kita yang pandai menjalin hubungan dengan orang lain dan pede dan seterusnya. Nah ini ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Nah si Aan ini umurnya baru 3 tahun ketika ayahnya meninggal. Dia itu jadi marah, kok ibuku jadi sibuk gitu ya. Terus dia harus teriak-teriak dulu atau harus beraksi biar ibunya itu mau ngurusi dia. Tapi nanti begitu ibunya datang dia marah gitu. Jadi dia akhirnya menjadi anak yang moody, sulit diprediksi. Dan dia jadi ya bukan teman yang menyenangkan bagi anak-anak lain. Dan dia juga memandang dirinya nggak terlalu positif kayak gitu. Nah ini si anak nomor 2. Anak nomor 3 itu 2 tahun, dia dititipin pada pamannya. Pamannya itu baik sih, tapi kalau dia mulai keras, dia mulai seneng, kalau anak kecil kan seneng suka teriak-teriak atau apa, sama pamannya dipukul. Sehingga si Ju ini belajar bahwa emosi itu tidak boleh ditunjukkan. Gitu ya, akhirnya dia jadi anak nggak pede. Itu tadi kalau mau jadi pemimpin umat emosinya harus kuat, dia nggak bisa karena dia merasa emosi itu harus disembunyikan dan ditekan. Akhirnya dia nggak bisa jadi pemimpin. Dia jadi anak yang ya memandang dirinya negatif, ya ini banget lah gitu ya, mediocre gitu mungkin. Nah terus yang terakhir nih namanya, siapa ini namanya yang terakhir nih? Emmy itu umurnya 1 tahun. Dia ditaruh di penitipan anak yang anaknya bayinya banyak, pengasuhnya cuma 3. Yang sini nyumpahin susu, yang sana dimarahin, yang sana ngompol, yang ini pokoknya dia bingung banget, merasa bahwa aku tuh tidak layak dicintai gitu. Akhirnya dia berpikir begitu terus bahwa aku tuh nggak layak dicintai gitu. Biasanya kalau anak-anak yang seperti ini ya nanti akan membangun hubungan tuh nggak sukses. Terus dia akan mungkin mudah bercerai juga kalau dalam hubungan pernikahan gitu ya, karena dia nggak merasa layak dicintai kayak gitu. Nah ini semua itu sebenarnya tidak tepat dengan inner child tadi, bukan seperti itu gitu ya. Yang penting kita menyadari, karena sebenarnya mekanismenya itu belajar. Kita belajar untuk jadi nggak pede, kita belajar untuk melihat dunia ini mengerikan. Nah, kita perlu menyadari apa yang terjadi gitu ya dengan diri kita, dan kita bisa belajar dengan cara pandang yang lain. Memang perlu waktu, mungkin kadang-kadang juga perlu bantuan profesional jika sangat terokupai dengan itu gitu ya. Tetapi jangan berpikir bahwa itu menjadi excuse gitu. Banyak soalnya mahasiswa saya bilang, Bu, suami saya suka mukul saya. Setiap ditanya apa katanya itu inner child-nya dia gitu. Jadi malah jadi aneh gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kadang konsep yang keliru gitu membuat. Bisa diubah karena mekanismenya kan ini mekanisme belajar. Jadi everything that can be learned can be unlearned. Misalnya orang nih bayi itu kan kalau kita kasih ular nih, besok eksperimen ya, besok kalau ketemu bayi kita kasih ular, dia takut nggak sama ular? Enggak, karena yang dibawa, ketakutan yang benar-benar dibawa dari dalam alam rahim itu cuman ketakutan pada suara keras. Makanya di Quran gitu kalau kita lukisan hari kiamat itu selalu suara keras karena manusia nature-nya takut pada suara keras. Tapi hal lain-lain tuh enggak. Kenapa bayi akhirnya takut ular? Karena apa? Karena dia lihat respon ibunya kalau ketemu ular. Karena dia, ya jadi semua itu dipelajari gitu. Jadi ketika kita bisa mendudukkan pada proporsi yang tepat, satu, kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita. Jadi hapus istilah toxic parenting gitu ya. Orang tua kita bisa begitu karena dia nggak tahu. Kasihan orang tua kita itu kapan belajarnya, bahkan mungkin dia struggling untuk menghidupi kita dan seterusnya, itu kan harus dibuat mental set itu gitu. Islam mengajarkan seperti itu kayak gitu kan. Bahkan para sahabat yang dilarang pindah agama aja dia nggak menyiksa ibunya kayak gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita dudukkan pada perkaranya. Lalu setelah itu, oh berarti waktu itu orang tua saya nggak tahu gitu. Nah
Jadi sekarang bagaimana caranya kita menolong diri kita sendiri, dengan cara apa tadi, belajar hal-hal, belajar cara baru memandang kehidupan. Memang tidak mudah kadang-kadang, tapi bisa, karena mekanismenya adalah mekanisme belajar. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari itu bisa dihapus dan bisa belajar hal baru, kayak gitu. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian izin tanya, ketika banyak yang harus dikejar ortu dalam parenting, mungkin di tengah kesibukan ortu yang cuma punya 3 hal, wajib dikejar terkait itu. Apa Bu yang bisa dilakukan? Oh, maksudnya jika hanya 3 hal gitu, hanya boleh 3. Yang harus dikejar terkait hubungan dengan anak itu komunikasi mendalam, Bapak Ibu, itu aja. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau komunikasi itu udah bisa mendalam, kita membuat anak kita merasa aman dengan kita, insya Allah kita akan bisa memperbaiki banyak hal. Gitu. Jadi apa sih komunikasi mendalam itu? Kadang-kadang kalau misalnya kita di SMA itu anak-anak kita bilang, pokoknya kalau weekend yang nggak pulang itu harus telepon orang tuanya minimal 1 jam. Pertamanya mereka bilang, ngapain, ngomong apa 1 jam gitu, ibuku sibuk kayak gitu-gitu ya. Terus pokoknya ngomong 1 jam. Boleh ngomongin kucing pertamanya, boleh ngomongin ini, boleh ngomongin ini. Terus mereka pada ngomong, akhirnya ngomong semuanya gitu ya. Dan lama-lama akhirnya karena orang tua kalau nggak dibegitukan itu mereka nelpon anaknya cuman kayak gini, hari ini lauknya apa Mas, minta dikirimi apa, intinya cuman ngomongin lauk-lauk terus kayak gitu ya. Jadi tidak sempat mengoreksi pemikiran anaknya juga kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu menjadi prioritas Bapak Ibu. Kalau anak kita, kadang juga ada anak-anak itu yang saya damping itu dia udah tumpul nggak biasa ngomong sama orang tuanya. Nah itu harus diperbaiki banget, kita harus bekerja keras untuk itu gitu. Kita harus investasi banget untuk itu, harus investasi waktu biar anaknya mau ngomong, mau ini gitu, mau bicara yang mendalam, atau pakai nulis, atau pakai WhatsApp kayak gitu-gitu ya. Jadi itu hal yang perlu kita investasikan. Usia anak matang menikah sama dengan 25 tahun ya, nggak harus begitu. Ini berbeda. Ini kan tadi kita sudah sampaikan bahwa ada anak-anak yang bisa decision makingnya bagus meskipun sebelum 25 tahun. Bagaimana mendidik anak terbuka tentang hal apapun, untuk jujur atas hal apapun agar tidak terjebak alih-alih ingin memberikan apresiasi atas prestasinya, sehingga yang ditampilkan yang baik-baik saja. Intinya membuat dia merasa aman. Begitu anak itu tidak terbuka pada kita harus koreksi. Berarti dia itu nggak merasa aman dengan saya. Itu sebenarnya hal paling penting yang harus kita kejar. Wah, berarti kalau sampai anak bohong, kalau sampai anak nggak cerita sama saya, kalau sampai anak trust issue tadi ya kayak kata Usiim, itu masalahnya dia nggak merasa aman dengan kita. Nah itu yang harus kita ini. Dan kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita berpikir yang namanya komunikasi itu interogasi ya. Jadi kalau komunikasi itu kita pikir gimana tadi di sekolah, temennya ada yang nakal enggak, ini gitu ya. Nah anak-anak yang males kan digituin ya. Yang namanya komunikasi itu ya sama seperti kita komunikasi dengan sahabat kita. Kan kita kalau ketemu sahabat kita reuni nih yang dulu teman sebangku SMA, kan kita nggak interogasi, tapi kan kita cerita, iya ini langsung mengalir aja. Itu karena kan kita juga cerita tentang diri kita. Kita juga membuka diri. Kita itu sekarang banyak bahan. Kita nggak punya TV aja, di WhatsApp tuh tiap hari ada macam-macam yang bisa kita bacakan pada anak-anak, kita bisa ceritakan kayak gitu. Pertamanya kita mungkin cerita dulu, ada loh orang yang kayak gini-gini gitu. Terus ada loh pokoknya hal segala sesuatu lah yang terjadi. Misalnya kemarin di WhatsApp saya ada takmir masjid kampus, airnya keruh, hitam semua. Wah ternyata tadi kayak gini loh, terus ternyata apa? Terus ternyata temannya anak saya itu bapaknya wakil rektor. Terus Pak WR ditelepon, terus ternyata datang, terus airnya itu dibenerin. Wah ternyata penting ya jadi wakil rektor itu bisa ini ya kayak gitu kan, itu bisa, maksudnya segala hal itu bisa didiskusikan menjadi sesuatu yang bermutu. Akhirnya dia akan ngobrol macam-macam dengan kita kayak gitu. Kayak gitu ya.
Jika level komunikasi keluarga kami level 1, saya harus mulai dari mana? Investasi waktu yang jelas ya Bapak Ibu menganggap itu penting. Terus saya pernah ada juga keluarga yang seorang bapak yang berpisah dengan istrinya, terus dia dapat hak perwalian atas anak-anaknya itu. Terus bapak ini bertanya pada saya harus mulai dari mana? Bapak harus membuat komunikasi mendalam dengan anak-anak. Kan dia ingin bagaimana biar anak saya enggak trauma. Caranya bicara mendalam. Caranya gimana? Bapak beli buku yang menyenangkan setiap malam dibaca bersama anaknya. Nah misalnya apa ya? Misalnya gampang lah, yang gampang mungkin yang kita udah tahu ceritanya buku tentang Rasulullah misalnya. Komik atau apa gitu. Terus kita nanti bilang, ya Allah kasihan ya anak orang ini miskin gitu, kayak seperti ini. Kalau menurutmu kayak apa tuh orang yang miskin itu? Kalau menurutmu kamu sedih nggak kalau kayak gini gitu ya? Jadi kita mulai bicara hal-hal yang emosi itu dari orang lain, dari membicarakan orang lain dulu gitu. Nah nanti setelah itu kita akan mulai bicara tentang diri kita sendiri gitu. Bagaimana pola pendidikan yang baik menghadapi realitas sosmed tadi dan metode komunikasi terbaik terhadap tipe anak zaman sekarang yang sangat lengket dengan gadget ya. Jadi memang itu ya Bapak Ibu, kita ya harus punya kekuasaan ya. Satu, kita harus tahu password dan segala sesuatu berkaitan dengan anak kita. Anak SD kita harus tahu semua, anak SMA saja gitu ya. Kami di SMA masa depan tuh Bapak Ibu boleh menitipkan anak-anak kepada kami harus dengan passwordnya. Gitu kita bilang. Kalau Bapak Ibu nggak menitipkan anak dengan passwordnya kami nggak mau terima gitu. Jadi mereka datang menyerahkan anaknya, menyerahkan laptop dan HP-nya itu semua dengan passwordnya gitu. Jadi kami bisa random check apa yang sebenarnya dilakukan oleh anak-anak ini di dalam ininya. Nah itu harus kita lakukan secara sering-sering. Terus kemudian kita bahas apa yang dia ini, karena tadi itulah ya Bapak Ibu, sosmed dan rimba raya dunia maya itu lebih mengerikan dari Malioboro tanpa pengawasan tadi ya. Terus kemudian kita harus setting boundaries tadi ya, terus berapa lama boleh menggunakan, untuk apa. Karena sebenarnya Bapak Ibu kalau bisa menggunakan internet itu ya, itu kan banyak sekali yang bisa kita hal positif yang bisa kita lakukan. Gitu. Anak-anak di SMA kita itu yang sudah keren-keren itu mereka tuh ikut lomba macam-macam tuh semuanya dapatnya dari internet. Bisa bahasa macam-macam itu belajar sendiri di internet kan itu. Terus ada yang bisa dapat exchange, bisa dapat apa-apa tuh semuanya juga dari internet kan sebenarnya. Nah, sekarang kita ini supervisi dia untuk mampu menggunakan itu hanya untuk yang positif. Misalnya sosmed, ya dia harus follow yang info beasiswa, harus follow hal-hal yang biar dia tahu dunia nyata. Apakah anak ngeyel selalu berarti negatif ataukah itu sebenarnya pola pikir orang tua bahwa anak harus patuh? Kapan harus khawatir saat anak ngeyel? Ngeyel itu yang penting diskusinya nggak waton gitu juga bagus ya. Kalau dia bisa ngeyel tapi kita mampu mengimbanginya dalam berdiskusi itu ya bagus. Ada juga anak ngeyel yang ternyata karena dia itu terlalu banyak nonton Rocky Gerung. Itu ada. Ya itu bapaknya tuh pusing gitu karena 2 tahun dia tuh nggak pernah dengerin gurunya, dia hanya dengerin Rocky Gerung. Nah itu ternyata itu ini banget pengaruh juga gitu buat. Terus sampai akhirnya dia malas sekolah kayak gitu-gitu ya. Tapi itu kan harus diluruskan gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ya batasannya adalah kalau dia sudah punya pola pikir yang keliru. Artinya Rocky Gerung nggak keliru, tapi kan konteksnya berbeda dengan ya yang bisa dipahami anak-anak SMP kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Terkait emosi tadi, bagaimana cara menjelaskan ke anak tentang pengelolaan emosi supaya anak jadi paham? Ya, emosi itu ini sih jadi emosi itu tadi disampaikan bahwa emosi itu kalau kita tidak kendalikan ya dia bisa merusak kayak gitu. Tapi kalau dikendalikan gitu ya. Jadi orang yang punya cita-cita besar, orang yang bergerak terus tuh ya biasanya emosinya kuat. Coba Bapak Ibu bayangkan teman-temannya yang lemes, yang hidupnya seadanya itu ya juga ada kan gitu ya. Itu kan emosinya kayak nggak menggerakkan gitu.
Jadi ya ini gitu ya, kita hargai, kita bahas kalau dia sedih, gembira, tidak ditolak intinya. Apa yang dia rasakan tapi dikelola. Nah. Tips agar anak punya imunitas hal baik walaupun lingkungan situasi tidak ideal. Misal di rumah sudah ditanamkan hal positif. Bertemu dengan teman-teman pola didik berbeda, omong kasar, perilaku kasar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa jadi kita tuh cuma punya dua pilihan. Menjadikan anak kita itu leader di dalam kebaikan atau follower di dalam keburukan. Apakah tidak mungkin anak kita itu jadi follower dalam kebaikan? Mungkin, tapi kalau dia cuma follower nanti dia kalau ada keburukan dia juga follower juga kayak gitu ya. Jadi yang harus kita tanamkan adalah leadership. Itu penting banget. Makanya di sekolah ini kita highlight leadership. Nah itu penting. Jadi harus berani berinisiatif, harus berani berbeda dengan temannya. Harus bisa bilang nggak setuju kalau memang nggak bagus. Itu yang harus kita tanamkan. Kayak gitu ya. Ketika anak kehilangan masa 5 tahun pertamanya dan itu membuat trauma yang mendalam, bisa diperbaiki, bisa Bapak Ibu. Apalagi kalau kita semua belajar satu keluarga. Apa yang harus dilakukan jika anak-anak menganggap ayah tidak asik diajak ngobrol ya? Berarti ayahnya harus belajar ngobrol. Jadi anaknya, nah ini bundanya harus berusaha memperbaiki image ayahnya gitu ya. Jadi jangan juga ayah dan ibu tuh bersaing untuk mendapatkan, nggak perlu kan bersaing itu gitu. Ayah tuh harus bilang pada anaknya, ibu itu, bunda itu harus ini banget dulu hamil, berat sekali, kamu disayang-sayang. Ibunya juga harus bilang seperti itu tentang anaknya, jangan gitu. Itu memang ayah tuh kayak gitu, ini gitu. Nah itu itu yang rugi anak-anak sendiri nantinya gitu. Bagaimana menyampaikan pada teman sesama wali murid bahwa anandanya tidak selugu kalau di rumah di depan ayah bundanya, atau ini sudah di ranah guru ya Bu? Gak apa-apa sebenarnya ya, antar keluarga itu saling membantu sebenarnya sangat bagus. Itulah pentingnya paguyuban ya. Mungkin juga antar keluarga ini punya sensitivitas yang berbeda, atau mungkin bahkan Bapak Ibu itu bisa menyepakati ini adalah warning sign nih. Kalau sudah begini, anak sudah begini-begini, kita harus saling memberitahu kayak gitu. Gitu ya, itu kan sebenarnya ya nggak harus guru saja, nanti ada yang kelewat takutnya ya. Bagaimana menumbuhkan inisiatif dan merasa percaya diri dengan dirinya, berani berbeda. Misal anak nggak dipegangi HP, jadi jarang ngobrol dengan teman-teman di dunia maya. Sebenarnya Bapak Ibu yang penting itu tadi leadership. Dan kita tumbuhkan kepercayaan diri dia bahwa kita itu bisa berteman dengan siapa aja, di mana aja. Dan yang namanya tren itu pasti akan berlalu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya kita temennya main Mobile Legends semua, aku kok nggak main sendiri, aku ketinggalan. Nggak apa-apa, tren itu memang akan selalu datang, pergi kayak gitu. Jadi yang penting kita ini straight kita orang tuh pada akhirnya akan dinilai dari kontribusi dia pada orang lain, pada umat, pada negara, pada ini gitu. Jadi dan semakin kita dewasa kita akan semakin bergerak itu sendiri kayak gitu kan. Jadi itu yang paling penting gitu ya. Ini yang paling penting adalah hadis ini yang mudah-mudahan bisa kita ingat bersama ya. Suatu hari Rasulullah berkata gitu ya. Pada setting perkataan Rasulullah ini adalah ketika para sahabat waktu itu sangat gagah berani. Mereka 300 orang mengalahkan 2000 orang. Mereka menjadi pasukan yang ditakuti dan sebagainya. Padahal jadi Rasulullah bilang nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Makanya saat itu para sahabat tuh heran. Kok bisa orang memperebutkan umat seperti di atas piring? Pertanyaannya para sahabat adalah apakah karena sedikitnya kami di waktu itu ya Rasul? Saking sedikitnya sampai dibegitukan. Terus kata Rasulullah, bahkan kalian waktu itu banyak sekali. Tetapi kamu seperti buih di atas air. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahan. Seorang bertanya, apakah wahan itu? Beliau menjawab cinta dunia dan takut mati. Jadi kita jangan sampai ya Bapak Ibu
menyumbang generasi seperti ini. Karena kata teman saya, seorang profesor, dia bilang kayak gini, saya sudah berkeliling dunia dan tidak pernah ada sebuah tempat yang saya lihat di mana orang itu kalau lagi tren Korea, semuanya Korea, wajahnya jadi ininya, restorannya semuanya Korea, India semua kayak gitu. Kecuali sebuah negeri bernama Indonesia gitu ya. Jadi di tempat-tempat lain tuh nggak seperti itu, kecuali di Indonesia, dan kita sudah terjadi seperti yang diramalkan Rasulullah. Orang mempeributkan kita seperti mempeributkan hidangan di dalam piring. Kalau ada HP baru, Indonesia adalah konsumen terbesar. Kalau ada apa-apa itu, jadi kita hanya dijadikan pasar, dan itu karena anak-anak kita nggak bermutu gitu. Jadi Bapak Ibu, itu perjuangan kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa jadi pemenang Nobel atau apapun yang bisa meninggalkan legasi warisan terbaik untuk dunia ini, insya Allah kita sama-sama bertekad mewariskan anak-anak yang bermutu gitu ya, untuk membuat dunia ini lebih baik gitu. Demikian, mohon maaf atas kekurangan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Bu Diana Setiawati atas banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terpuaskan pertanyaannya? Sudah dijawab semua? Insya Allah yang tadi itu digunakan untuk menjawab adalah pengalaman gitu. Dan pengalaman itu tidak pernah bohong. Dan akan selalu menjadi guru yang terbaik. Ada beberapa hal yang saya rangkum. Tadi yang menarik perhatian saya adalah ketika kenapa anak itu bisa jadi geng, bisa jadi anggota kelitih gitu nggih. Itu salah satunya adalah kelekatan antara keluarga. Apa yang terjadi padamu, apa yang terjadi padaku terjadi juga pada baik. Dan jangan sampai anak itu merasa kalau di dalam keluarga itu bak rengginang di dalam toples kongguan. Okay. Selanjutnya, pemimpin besar memerlukan emosi yang menggerakkan. Bukan mencintai dirinya sendiri, tapi mencintai orang lain juga. Dan masih banyak Ibu. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bu Diana atas kesediaannya telah mengisi forum pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke forum selanjutnya, yaitu